Enggak, kemarin saya sempat nanya kan waktu bedah buku Tanpa Rencana, tapi dibilang kalau cuma satu buku agak susah karena ini kayak ada satu universe sendiri. Supernova tuh kayak satu universe sendiri. Jadi kalau ibaratnya sekarang Marvel bikin metaverse kayak gitu-gitu. Nah, Supernova tuh kayak gitu. Kamu nggak bisa bikin satu terus putus gitu. Harus nyambung. Kalau mau bikin film, 6-6-nya harus kamu bikin dengan beda format gitu kan. Terus Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, karena spesialnya waktu itu perpustakaan ngadain jumpa fans, sekedar bukan jumpa fans sih, diskusi buku tentang Di Lestari, yakni peluncuran novel terbarunya Tanpa Rencana. Nah, Di Lestari ini punya fans yang namanya Addiction. Salah satu Addiction yang merupakan dosen di UNER. Yeay. Kita panggil enaknya Bu atau Mbak ini? sembarang, Mbak aja deh. Oke, biar lebih akrab lagi kita panggil Mbak ya. Oke, Mbak Rina. Nah, kenalan dulu ke teman-teman di YouTube. Halo, selamat siang Sobat Pustaka. Terima kasih sudah diundang kemari, Mas Agung. Ini kali pertama saya ikut podcast. Saya Rina Saraswati, dosen Bahasa dan Sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya UNER. Gedungnya di samping situ. Oke, nah beliau ini salah satu penggemar dari Di Lestari atau yang dinamakan Addiction tadi. Nah, beliau itu punya 18 buku. Wih, keren loh. Yeah. Nah, ini tahu dari mana dan mulai kapan sih? Di Lestari, saya itu tahu Dewi Lestari atau Di Lestari itu awalnya bukan sebagai penulis ya. Kita semua tahu dia kan awalnya nyanyi ya kan, dengan RSD itu Rida Sita Dewi. Nah, ketika saya tahu bahwa dia nulis itu sekitar tahun 2001, waktu itu ada teman saya tuh ngasih saya kado. Jadi saya dikado buku pertamanya yang serial Supernova, judulnya Satria Putri dan Bintang Jatuh. Nah, itu buku serial buku Supernova pertama yang ditulis tahun 2001 waktu saya ulang tahun ke-23 waktu itu. Nah, saya langsung suka gitu kan, dan sejak itu tuh langsung setiap kali ngeluarkan buku baru saya berusaha untuk dapet gitu. Termasuk waktu buku kedua itu Akar ya kan, waktu itu teman saya waktu di tempat kerja lama. Jadi ini 2001 tuh saya masih kerja di salah satu radio di Surabaya. Wih, penyiar radio. Mantan penyiar. Oh, makanya tadi suaranya kok mantep gitu loh. Udah lama pensiun. Nah, salah satu teman marketing di radio itu lagi ada ke klien gitu kan, terus di salah satu venue tuh ternyata dia lagi ada kayak launching buku kedua ini. Dia tahu kalau saya senang tulisannya terus nelpon, Rin, ini di Lestari lagi ada ini tanda tangan beda buku gitu-gitu, kamu mau nggak aku mintain tanda tangan? Nah, tapi aku belum beli bukunya gitu. Nggak, ini dijual sekalian di sini, aku belikan dulu ya, nanti kamu ganti tak mintain tanda tangan sekalian. Gak apa-apa tak? Ya udah, akhirnya dia ngantriin buat saya untuk mintain tanda tangan. Terus pulang dari keliling gitu balik ke studio dikasih deh bukunya. Itu buku kedua. Akar itu tahun berapa ya? 2001 2002. Terus abis gitu ya udah sampai buku-buku berikutnya diterbitkan saya mesti beli gitu kan. Saya follow sosmednya dia aktivitas ngapain aja, pokoknya saya update terus lah intinya. Keren ya. Oke, nah mengapa mengikuti ritme kisah baik sebagai musisi maupun penulis? Kalau sebagai musisi nggak usah diragukan lagi ya. Dia suaranya enak, terus bisa nyiptain lagu juga, bisa main musik juga gitu kan, nggak usah diragukan lagi. Tapi yang bikin saya suka sama tulisannya itu apa ya? Bahasanya tuh ngalir gitu loh. Jadi gampang dicerna. Awam pun kalau baca mungkin akan langsung suka ya, nggak tahu ini mungkin pendapat pribadi, tapi cenderung bahasanya tuh mudah dipahami, walaupun mungkin untuk yang buku pertama untuk sebagian orang mungkin agak sedikit berat ya temanya, karena
serial Supernova itu kan ibaratnya tuh kayak novel, tapi kayak ada apa ya, konsepnya itu ngangkat tema-tema spiritualitas gitu, tapi spiritualitas yang New Age. Nah, New Age itu apa? Kalau kita baca-baca di literatur itu kan spiritualitas New Age itu tuh kayak apa ya, pencarian bentuk spiritualitas yang lain di generasi muda, kalangan generasi muda pertengahan abad ke-20-an itu mereka tuh kayak nyari bentuk spiritualitas lain yang di luar dari agama-agama sekuler. Itu tuh kayak apa ya, bentuk reaksi menyikapi fenomena sosial yang ada di sekitar gitu kan, adanya pluralisme, terus masalah-masalah sosial yang muncul di pertengahan abad 20 gitu, kayak isu-isu LGBT ya kan, ras ya, kayak gitu, konflik sosial, konflik agama. Nah, kan kayak ada ketertarikan di bidang itu ya, termasuk ketika kita tahu sebelumnya beliau memeluk agama sebelumnya, kemudian berpindah ke agama yang sekarang. Nah, mungkin itu salah satu proses pencarian spiritualisme Aladi itu kebawa di karya-karyanya yang di serial Supernova ini gitu loh. Dan itu yang bikin saya juga tertarik gitu kan, karena dia cara apa ya, gaya penceritaannya itu natural aja gitu loh, ngalir gitu, enak gitu. Jadi kayak apa ya, ibaratnya kalau baca buku tuh kayak nggak mau berhenti. Jadi bikin bener addiction kayak gitu. Jadi bikin addicted gitu kan. Kan dari kata D ya, panggilan nama penanya D itu, addiction. Terus fansnya pada bikin julukan addiction. Emang sebenarnya waktu saya baca Supernova pertama kali itu apa namanya, bingungnya ini. Saya nggak pernah ke Peru, kok bayangan Peru ya, kayak opo ya Peru. Tapi ketika baca bukunya jadi kayak berasa di sana. Jadi bisa bayangin, oh Bolivia tuh kayak gini gitu kan. Nah, keren-kerennya ya seperti itu ya. Nah, ini cerita dong secara singkat dari masing-masing cerita yang sudah diterbitkan oleh yang paling difavoritkan lah. Serial Supernova itu kalau saya boleh cerita ya, itu kan ada 6 buku ya kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama tadi tuh Satria Putri Bintang Jatuh, itu yang pertama, buku pertama. Buku keduanya itu Akar, terus buku ketiga itu Petir, terus Partikel, Gelombang, dan yang terakhir buku ke-6 yang ini nih, Intelijensi Embun Pagi, IEP. Jadi kenapa disebut serial? Karena memang ke-6 buku ini saling berkaitan. Jadi kalau bacanya nggak urut mungkin pembaca akan lost in translation, ya akan tersesat. Ini siapa kok tiba-tiba ada di buku ini gitu kan. Nah, kemarin kan saya juga sempat nanya gitu ya, bisa nggak misalnya kalau buku, kan saya suka sama buku yang kedua kebetulan, Akar itu kan, karena ceritanya tentang tokoh Bodi yang dia tuh punkers gitu kan. Di cerita itu tuh dia anak punk, backpacker juga. Jadi dia itu pernah kayak apa ya, kalau orang Jawa tuh istilahnya ngenger gitu ya, berguru di salah satu wihara gitu kan. Dia dibesarkan dalam ajaran Buddha, tapi dia merasa kayak ini bukan aku gitu loh. Aku tuh pengen mencari sesuatu yang kayaknya hilang dalam diriku. Terus akhirnya dia merantau itu kan ke Bolivia itu kan. Jadi backpacker, mambung lah istilahnya gitu ya, anak punk lah. Ketemu dengan beberapa orang. Nah, saya pengen itu tuh kayak difilmkan apa enggak. Kemarin saya sempat nanya kan waktu bedah buku Tanpa Rencana, tapi dibilang kalau cuma satu buku agak susah karena ini kayak ada satu universe sendiri. Supernova tuh kayak satu universe sendiri. Jadi kalau ibaratnya sekarang Marvel bikin metaverse kayak gitu-gitu. Nah, Supernova tuh kayak gitu. Kamu nggak bisa bikin satu terus putus gitu. Harus nyambung. Kalau mau bikin film 6-6-nya harus kamu bikin dengan beda format gitu kan. Terus ya itu tadi karena memang kayak apa ya, satu buku ini kayak satu kepingan. Jadi Supernova itu kan ini kan ledakan bintang. Ketika itu meledak, dia terus menjadi pecahan-pecahan kecil dan itu dipecah ke dalam 6 buku ini. Jadi buku pertama itu adalah ada tokohnya itu namanya siapa ya, Ruben sama Dimas kalau nggak salah. Mereka itu pasangan homoseksual gitu. Mereka tuh kayak mau eksperimen bikin karya fiksi tapi di internet gitu. Jadi mereka menciptakan sebuah tokoh, ada satu pasangan bukan suami istri. Jadi ceritanya ini ada pasangan selingkuh, Rana sama Vere kalau nggak salah. Terus ada satu lagi tokoh namanya Diva, itu pelacur. Nah, ini adalah cikal bakal tokoh yang akan nanti terus muncul di sampai buku terakhir. Nah,
Nah, intinya mereka mencoba menciptakan tokoh fiktif, tapi entah bagaimana tokoh fiktif yang mereka ciptakan itu seakan-akan itu memang akhirnya muncul di kehidupan nyata. Di buku kedua itu si Akar yang judulnya Akar itu tentang tokoh Bodhi. Tadi dia ketemu sama diva pelacur yang ada di buku pertama. Dan kalau Akar itu kalau di cover yang lama itu ada simbol Omkara. Omkara itu kalau di Hindu itu kayak the flower of life, jadi kayak bunga kehidupan gitu. Jadi kayak menggambarkan siklus manusia dari lahir sampai meninggal kayak gitu. Nah, itu pencarian jati dirinya Bodhi di buku kedua itu pending dulu, langsung buku ketiga setahun berikutnya 2000 kalau nggak 2003 2004 itu ada Petir. Nah, di Petir ini ada tokoh Elektra. Kenapa namanya Elektra? Karena diceritakan tokoh ini tuh kayak punya kemampuan superpower tuh bisa nyetrum. Jadi dia tuh kayak bisa punya kekuatan untuk nyembuhin orang tapi dengan daya listrik. Awalnya tuh orang ngira dia epilepsi aja, tapi padahal enggak. Jadi ketika dia ketemu sama guru yoga, Busati namanya, itu tuh dia dikasih tahu kamu tuh punya kekuatan superpower lah ibaratnya kayak gitu. Kamu bisa nyembuhin orang kalau kamu bisa pakai tenagamu dengan benar kayak gitu. Nah, dari situ dia kayak buka klinik. Jadi awalnya dia buka warung internet, warnet, tapi warnetnya itu juga sekaligus jadi kayak klinik penyembuhan alternatif gitu. Jadi orang-orang yang ada gangguan kesehatan ke dia gitu. Nah, itu yang di buku ketiga, Elektra. Terus lanjut ke buku keempat, Partikel. Di Partikel ini ada tokoh namanya Zarah. Nah, kalau Zarah ini lebih ke elemen bumi deh kayaknya. Karena di situ ceritanya Zarah ini anaknya ahli mikrobiologi. Jadi bapaknya Zarah itu kayak ilmuwan yang neliti tentang jamur gitu loh. Bagaimana jamur itu merepresentasikan kayak sebuah jaringan gitu kan, bisa terdiri dari sebuah jaringan yang menghubungkan satu sama lain. Nah, intinya itu di setiap buku Supernova itu kita tuh kayak mau di relate gitu ya, dari buku ke sini itu saling nyambung, kayak ada kepingan-kepingan zat yang terpisah-pisah, tapi sebenarnya mereka itu satu elemen, satu kesatuan gitu loh, satu kesatuan utuh yang nantinya akan ketemu di buku terakhir. Ini kan kalau buku keempat itu Partikel, kemudian buku berikutnya itu Gelombang. Gelombang, kenapa namanya Gelombang? Karena di situ dia menceritakan tentang tokoh namanya Alpha, itu diambil dari saintis Thomas Alva Edison gitu kan. Di situ tuh kayak ada, dia punya kekuatan. Kalau tadi Elektra itu bisa menyalurkan aliran listrik, kalau Alpha itu ini dia bisa kayak telepati, jadi lewat gelombang otak, makanya namanya Gelombang di sini kan. Nah, itu nanti di buku terakhir Intelijensi Embun Pagi itu simbolnya triple helix ya kan. Triple helix ini kayak ada itu apa ya, heksagonal gitu kan luarannya, terus di dalamnya tuh kayak ada 3 spiral yang saling berkelindan. Nah, jadi semua unsur Elektra, Zarah, Alpha itu semua dengan masing-masing kekuatan mereka itu akan disatukan, dipertemukan di buku terakhir ini untuk membuka kayak apa ya, portal dimensi lain atau apa gitu loh. Kan diceritakan di buku ini tuh ketika kekuatan yang beda-beda ini tergabung jadi satu, mereka tuh kayak bisa membuka atau ya membuka poros magnet bumi atau apa, mungkin kayak penggambaran kiamat gitulah. Nah, kamu bisa membuka itu supaya dunia ini tidak hancur lebur tapi become a better place kayak gitu. Tapi kamu harus bersatu, kamu nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Intinya disatukan semua di sini gitu. Jadi ini gongnya karena semua tokoh Supernova itu ternyata punya peran. Kalau di buku ini tuh istilahnya ada infiltran, ada Sarfara, ada Pertas. Nah, Zarah, Elektra, Alpha itu mereka disebut sebagai Pertas. Pertas tuh kayak yang punya kekuatan superpower tadi, cuman mereka nggak menyadari itu. Nah, terus ada infiltran dan ada Sarfara. Sarfara itu kayak yang akan mencegah mereka untuk apa istilahnya? Bukan, Sarfara itu kayak nih yang bisa men-trigger memori mereka terhadap kekuatan mereka itu tadi. Ya gitulah intinya, pokoknya ada beberapa tokoh di sini yang disebut dengan apa tadi? Pertas, infiltran, Sarfara, dan itu dari tokoh-tokoh yang ada di buku-buku sebelumnya.
Wih, keren, semuanya inget. Barusan tak apalin. Enggak, ya sedikit-sedikit masih nyambung lah, kalau nama-nama tokohnya saya masih inget sih. Cuman Iya. kalau detail banget sih nggak inget, cuman sebagian besar kayak gitulah. Tapi sebenarnya keren banget loh, bisa sampai mengingat, bayangin itu 6 sequel dan saling terkait dan diingatkan. Jadi teman-teman yang belum nonton atau belum baca Supernova, kelihatannya pengen baca Kayak deh. yang udah di film kan cuma satu, buku pertama doang, Satria Putri Bintang Jatuh. Itu kalau nggak salah yang main yang jadi diva itu si ini mantan yang lagi apa viral sekarang, Mbak Embong itu siapa? Paula. Istrinya Paula, itu yang jadi diva. Kalau saya nggak salah ingat loh ya, itu lama banget filmnya 2001, 2000 ya, tahun 2000-an awal. Terus ceritanya juga out of the box ya. Iya, karena Di ya itu luar nalar kadang. ada unsur sainsnya itu saya suka. Jadi sains tapi kita nggak jelimet gitu memahaminya, dan kita jadi belajar hal baru gitu kan. Yang orang nggak suka fisika misalnya, oh ternyata ada ya dunia lain itu, dunia paralel itu memang ada, portal itu memang ada. Kayak di buku yang Aroma Karsa, di buku berikutnya itu kan juga ada elemen-elemen seperti itu sebetulnya. Cuman memang kalau Aroma Karsa ini udah lepas ya dari serial Supernova, ini udah ceritanya udah pure drama. Sama kayak Rapi Jali. Kalau Rapi Jali lebih ngepop lagi. Karena Rapi Jali itu kalau saya nggak salah ingat ya, itu sebenarnya udah punya bibit ceritanya Rapi Jali itu waktu dia masih umur 17 tahun. Tapi memang nggak digarap-garap sejak saat itu karena dia udah kebelet ngerjain Supernova. Terus pending lagi. Nah ketika mau dikerjain lagi, ada pilihan Aroma Karsa, dia kerjain Aroma Karsa lagi, dulu, terus Rapi Jalinya baru belakangan. Ya baru kesampean Rapi Jali itu 2021 kalau nggak salah. Baru sempat dikerjain itu ngepop banget ya. Bisa dipahami karena dia bikinnya waktu umur 17 tahun ya, anak-anak SMA. Kan tokoh di Rapi Jali itu anak SMA ya. Si Pink sama Oding sama Rakai. Nah, jadi kayak cinta segitiga ala anak SMA yang pengen jadi musisi, tapi ada drama-drama politik ya. Jadi ceritanya itu dibalut sama lagi ada Pilgub Jakarta apa kalau nggak salah waktu itu. Nah ini ceritanya kalau Rapi Jali itu Pink tuh kayak nyari ibunya siapa sebenarnya. Ternyata ya ketika ketemu dengan orang-orang lain di sekitarnya itu baru ketahuan, oh ternyata ibuku tuh si ini gitu kan. Nah itu sosok Kinari yang lagunya terus dibikin itu dan sekarang lumayan viral itu diambil dari tokoh ibunya si Pink gitu tadi gitu. Akhirnya banyak yang diingat ya. Iya, karena kemarin soalnya di yang Benar-benar. Tanpa Rencana itu kan ada satu bab itu kan Supernova Lounge, Betul. itu semua tokohnya muncul di situ kan, Benar, ngumpul. benar, Jadi kita benar. kayak flashback lagi, nostalgia. Lo ada Zara, lo ada Alpha, ada Body, ngumpul semua ngomongin si authornya, si D-nya, ngerasani Ibu Suri. Kita panggilnya, julukan kita addiction ke di Lestari itu kan Ibu Suri ya. Saya juga lupa kenapa dia dipanggil Ibu Suri ya. Kalau nggak salah ada di salah satu novel deh, memang ada tokoh yang namanya Ibu Suri. Jadi dia kayak yang ngayomi semua tokoh-tokohnya di novel itu gitu. Keren lah. Kelihatannya harus baca ya bukunya. Boleh seri 1 sampai seri lanjutan atau sampai seri terakhir. Itu belum yang cerpen loh. Wih, Kan ada banyak. cerpen juga, kumpulan cerpen sama novelet. Madre itu, Oh iya, Madre itu. itu novelet deh. Itu jadi kayak ceritanya pisah-pisah tapi sebuah kesatuan tukang bikin roti itu kan. Betul, Itu betul. juga udah difilmin. Itu Iya. juga kayak filosofi sih. Madre itu kan dari mother ya kan. Iya, betul. Biangnya roti. Keren kok. Nggak salah. Waktu pertama kali kalau biasanya artis meluncur terus kemudian jadi penulis itu kadang orang itu pesimis. Wah kok ngikut-ngikut ya. Tapi ternyata dia tambah passionnya di penulis itu ya. Iya, kayaknya sekarang, tapi nggak juga sih. Dia kayak mencoba balance dah. Makanya dia bikin yang recto verso itu kan, dia juga bikin lagu kan di situ, lirik-lirik. Jadi kalau recto verso itu kumpulan cerpen, ada 11 cerita. Di masing-masing cerita itu dia bikin liriknya, bikin lagunya, selirik-liriknya. Dan itu ada satu CD-nya sendiri. Jadi kamu sambil baca per chapter itu sambil dengerin lagu yang tentang cerita itu tuh kayak ditemenin gitu. Jadi Berarti dia berusaha, komplit gitu ya? jadi kayak masih berusaha menyalurkan hasrat nyanyi Musisinya sama dia. musiknya ke situ, masih nyambung. Keren. Makanya aku bilang ini jarang ada penulis model begini ya kan. Iya, benar. Maksudnya dia jenius di nulis tapi jenius di musik juga gitu kan, dia nyiptain lagu juga buat banyak penyanyi. Terus akhirnya bisa combine tadi ya. Kombinasikan novelnya dengan lagu-lagu gitu. Keren. Termasuk yang Rapi Jali itu kan yang bikin liriknya juga dia.
Kinari, terus yang dinyanyiin BCL ada versinya Iwan Fals juga toh. Iya. Nah, itu apa ya, ear catching Betul betul. melodinya. Nah, ini ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pernah ngikutin kursus menulis. Nah, itu bagaimana ceritanya? Oh, itu namanya Kaizen Writing. Itu dibikin di itu waktu pandemi. Jadi ini kayak apa ya, terobosan sih. Saya jujur belum pernah tahu ada penulis yang bikin kelas menulis online sebelumnya. Nah, setelah di ini kayaknya banyak. Setelah itu ada yang ikut-ikut bikin kursus. ATM lah. Ah, Nanti tiru modif. oh ya, betul betul. Nah, pandemi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, Betul. gerak terbatas. Ngapain di rumah, bengong aja. Nah, waktu itu saya kan udah follow sosmed dia, terus itu saya ikut yang batch keempat. Kita sebutnya RT, RT 4. Jadi yang ikut batch pertama itu disebut warga RT 1, Kaizen, semut Kaizen RT 1, batch kedua RT 2 dan seterusnya. Sekarang sampai tahun ini sudah 12 batch kalau nggak salah. Jadi sudah 12 kelas online. Nah, waktu awal itu saya mikir agak lumayan mahal ya waktu itu. Kalau nggak salah itu ada 3 modul. Bisa ikut per modul aja, atau kalau mau yang komplit sampai modul ketiga. Itu total ya lumayan lah kalau buat anak kuliahan mungkin lumayan ya. Tapi berhubung waktu itu saya udah kerja sih, jadi ya ini tapi tetap mikir juga ntar buat pengeluaran rumah tangga gimana nih. Tapi karena udah kebelet kita tahu di sosok di itu kayak apa, pengen tahu rahasia dia nulis keren kayak gitu tuh apa, kayak apa caranya. Baru bisa keturutan tuh waktu batch keempat. Jadi dalam 1 tahun tuh kayak ada beberapa batch. Itu dia mulai ngadain tuh saya ikut yang tahun 2020 waktu itu. Itu masih pandemi menjelang akhir ya, menjelang endemi lah. Nah, itu tuh kayak kelas penulisan secara online 3 hari berturut-turut kalau nggak salah, karena ada 3 modul. Kita kayak diajarin step by step menyusun struktur cerita. Nah, Kaizen itu kan kalau dari bahasa Jepang ya, kayak apa istilahnya, kalau ada buku namanya Atomic Habits itu loh. Jadi kita nyicil dari hal yang kecil-kecil gitu. Kecil-kecil tapi kalau konstan bakalan jadi. Intinya itu. Nah, gimana cara kita belajar membuat struktur cerita yang bagus dengan cara mencicil itu tapi konsisten. Nah, di situ banyak banget yang dia share waktu itu dengan almarhum suaminya Mas Reza itu juga. Dia yang ngisi audionya. Jadi ada versi modul tuh versi cetak, ada versi modul versi audio. Jadi kalau males baca bisa dengerin audio. Nah, yang ngisi audio itu suaranya almarhum Mas Reza. Dia baik banget waktu itu. Kan kita udah di apa istilahnya kasih ininya modulnya, terus kayak bisa baca contoh-contoh tulisannya tuh lewat ini loh, platform storyal.co kalau nggak salah. Sekarang udah tutup sih. Jadi kerjasamanya sekarang ganti sama Kuncie deh. Jadi ketika kita mau menikmati karyanya, waktu itu barengan sama, waktu dia ngadain itu tuh waktu dia nyicil mau nerbitin Rapi Jali. Jadi sebelum Rapi Jali jadi buku, dicetak 3 eksemplar itu, dia nyicilnya lewat kelas-kelas Kaizen Writing ini yang saya ikuti waktu itu tahun 2020, bener kan? Nah, baru cetaknya tuh 2021. Jadi dengan ikut modul ini kita bisa dapat akses baca Rapi Jali duluan. Yang batch 4 ini, batch saya itu bisa baca lewat Storyal tadi gratis. Ya itu sudah satu paket dengan bayar yang kelas penulisan tadi. Nah, lumayan dong, kita udah colong start duluan kan sebelum jadi bukunya dicetak. Nah, itu ya terus alumni per batch ini bikin kayak komunitas kecil lagi. Jadi selesai pelatihan, kalau ada yang masih tertarik mau nerbitin buku bareng, antologi, bikin komunitas namanya Semut Kaizen. Beberapa sudah ada yang nerbitin kayak antologi cerpen kayak gitu. Kemarin juga ada kan yang dari RT 1 itu kan, dia juga salah satu yang ikut nulis rame-rame itu gitu. Keren ya. Ya lumayan lah, ada ilmu baru ya. Maksudnya kita mulai dari nol, nggak pernah nulis fiksi kan. Caranya gimana? Dia kasih beberapa referensi buku yang bisa kita baca dari siapa kemarin ya, Black Snyder atau apa yang Save the Cat. Itu buku bagus banget tentang creative writing. Itu akhirnya saya pakai di kelas creative writing saya. Jadi gimana cara menyusun cerita 3 babak yang banyak dipakai atau diaplikasikan di ini penulisan film, skrip film. Jadi memang dibilang si Black Snyder ini juga ngambil contoh 3 babak cerita itu untuk dipakai sama orang-orang film juga untuk bikin skrip gitu. Jadi bermanfaat lah.
Sampai bermanfaat buat Iya. kuliah juga ya. Iya, bisa buat materi kuliah, bisa buat passion pribadi nanti suatu saat walaupun bukunya belum jadi-jadi. Bisa jadi apa namanya investasi jangka panjang. Betul. Jadi penulis nanti. Iya, insya Allah kita doakan. Nah, kesan selama mengikuti acara diskusi buku kemarin, apalagi dapat bocoran buku baru. Nah, gimana pengalamannya? Oh iya, banyak bocoran dan bikin penasaran. Kemarin dia bilang apa 2025 ini serial dulu ya. Ya. Rapi Jali mau diserialkan lewat streaming. TV streaming. Kalau nggak salah Aroma Karsa juga ya mau Aroma Karsa film. Tapi tahun depan juga atau tahun berikutnya ya? Kurang tahu Pak, pasti. Tahun berikutnya bareng sama Memoir kalau nggak salah. Kalau 2006 nanti waktu di usia 50 kan buat anniversary yang 50 kan dia mau bikin nulis memoir ya, memoir tentang Di Lestari. Itu non fiksi yang ketiga berarti. Oh ya, dia selain bikin nulis fiksi juga nulis non fiksi loh. Jangan salah ya. Jadi saya baca non fiksinya di itu yang Rantai Tak Putus. Itu tuh kerjasama sama Astra kalau nggak salah. Jadi Astra tuh kayak ada CSR gitu. Dia kayak nyponsorin UMKM, ngasih bantuan dana ke salah satu UMKM dan di itu kayak diminta untuk nulis tentang pertumbuhan si UMKM ini mulai dari nol itu tadi mendapat pendanaan dari Astra sampai jadi perusahaan yang udah lumayan stabil lah. Nah itu tuh kayak kita baca cerita tentang UMKM tapi kayak rasa fiksi gitu loh. Jadi kayak ada tokohnya, ada settingnya, ada konfliknya. Tapi konfliknya memang real kan yang dialami oleh si pelaku usaha kecil menengah ini. Struggle-nya mereka untuk bikin produk, terus mencari bantuan dana kayak gitu-gitu itu dibikin narasinya tuh kayak prosais gitu. Jadi ya Aladi, nah, makanya kekhasannya dia ketika nulis non fiksi itu kayak gitu dan saya pengen makanya kemarin saya nanya kapan bikin non fiksi lagi gitu kan. Selain itu kan dia bikin non fiksi lagi itu waktu nulis ini Aroma Karsa itu ada kayak buku pendamping judulnya Di Balik Tirai Aroma Karsa itu isinya tentang riset-riset dia ke TPA Bantar Gebang. Terus ke pabrik-pabrik parfum ya kan dia jadi benar-benar terjun ke lapangan riset berbulan-bulan bergelut sama pemulung-pemulung itu benar-benar mengecek setiap bau yang mau dia tulis dalam Aroma Karsa itu nanti dan itu keren sih ada foto-foto kegiatan juga. Nah, itu dibikin ala prosa juga walaupun itu data risetnya dia. Makanya saya pengen tahu ntar memorinya kayak apa ya. Itu kan pasti lebih oke lagi gitu. Dia seorang penulis besar kalau nulis udah kelihatan oh ini pasti di kayak gitu. Ya. Berarti khas banget ya. Pasti tiap penulis itu kan khas banget gitu. Khas kan penulis itu kayak punya apa ya ciri khas tadi ya kalau di itu pasti ada unsur sains sama spiritualnya. Kalau Eka Kurniawan tuh mungkin lebih ke realisme magisnya dengan simbol-simbol yang agak complicated mungkin untuk dicerna. Terus ya macam-macam sih setiap penulis punya kekhasannya sendiri. Kalau Intan Paramadita itu lebih yang gotik-gotik, horor-horor. Ya tinggal kamu pengen genre yang kayak apa yang masuk gitu kan. Kalau di Lestari sekarang sih trennya ya. Ada beberapa teman saya tanya itu kemarin misalnya, kamu nggak datang kepada bukunya di ini Tanpa Rencana? Aku nggak baca dia lagi setelah Aroma Karsa. Oh kenapa? Ya mungkin karena setelah Supernova ceritanya karya-karya dia itu lebih kayak ngepop, lebih sifatnya lebih populer, nggak seberat dalam tanda kutip seberat Supernova. Kan Supernova memang kayak tentang spiritualisme New Age tadi, terus tentang sains kebudayaan itu udah kayak kuliah umum berapa SKS gitu kan. Nah tapi kalau Aroma Karsa, terus makin kesini Rapi Jali itu lebih ngepop. Mungkin dia mencoba menarget pangsa pasar yang lebih muda ya, yang sebaya anak-anaknya dia kan, anak-anaknya dia kan seusia pembacanya dia yang sekarang yang Rapi Jali gitu kan. Makanya kemarin banyak yang datang tuh kan bawa yang Rapi Jali kan, karena mereka ini mungkin dengar lagunya juga, karena ada unsur musik di situ kan, musik dan remaja dan konflik cinta segitiga ABG gitulah. Iya, memang harus penulis harus bisa diterima semuanya ya. Iya, dia gitu. Bisa masuk ke semua golongan, semua usia. Biar dapat pundi-pundi juga investasi jangka panjang ini soalnya. Betul, dia pinter loh bikin kelas online itu 12 batch, bayangin berapa itu keuntungan dia, royaltinya gitu kan, dan itu eksklusif loh.
eksklusif. Kamu harus bener-bener mau ngeluarin duit segitu banyak untuk dapetin ilmu yang nggak kaleng-kaleng gitu. Ilmunya memang daging banget. Ini seperti apa yang dipaparkan Rich Dad Poor Dad. Oh ya, oke, sama ya. Ya, investasi jangka panjangnya ya jadi penulis itu. Ya nggak harus penulis fiksi, penulis apapun. Betul. Karena kita mau nulis itu kan pasti butuh struktur ya. Mulai dari mana gitu, nggak bisa random juga ya kan. Nah itu benar-benar kita pelajari sih di situ. Nah, ini dari Karyadi yang belum difilmkan, mana yang pengen dibuat lagi filmnya? Ya Supernova tetap sih. Supernova Lanjutannya kan ini Rapi Jali udah mau dibikin. Aroma Karsa katanya juga sedang dalam rangka syuting. Ya Supernova kan yang belum. Cuman waktu itu Satria Putri Bintang Jatuh itu juga kayaknya nggak terlalu greget ya. Mungkin saya nggak tahu waktu pembuatan itu dilibatkan atau enggak, saya kurang tahu, tapi kayaknya enggak. Cuman waktu Madre ya, Madre agak lumayan lah ceritanya. Filosofi kopi, itu juga lumayan booming ya, booming, sukses lah ya. Pokoknya itu benar-benar jadi. Ya kalau yang penulisnya dilibatkan langsung biasanya filmnya jadi sih. Maksudnya jadi tuh filmnya dapat sukses, maksudnya sukses dikenal orang banyak, nggak yang zonk gitu loh. Kalau yang pertama tuh kayaknya agak zonk ya mungkin, karena mungkin dia nggak terlibat langsung di situ kayaknya ya kalau nggak salah. Nah kalau ditanya film mana, ya itu lanjutannya Satria Putri Bintang Jatuh kan ada akar, ada petir, ada partikel, gelombang sampai intelijensi embun pagi. Ntar kalau mau dibikin multiverse kayak Marvel Cinematic gitu, keren loh. Bener. Karya Indonesia lagi ya? Iya, Indonesia. Tinggal sutradara mana yang berani. Yang duitnya juga mampu. Yang kuat, ya karena harus 6 buku, nggak boleh lepas. Terus habis itu syutingnya juga di luar negeri melulu soalnya. Iya, ini udah kayak James Bond. Jadi akar itu di Bolivia tadi kan, terus pindah yang Zara itu ke Brazil, terus balik lagi ke Batak, gelombang itu orang Batak itu. Ya keliling Indonesia, keliling dunia. Nah makanya. Di sini saya mau memamerkan beberapa koleksi buku karya Di Lestari yang saya punya. Total ini ada 18 buku ya. Oke, kita mulai aja. Jadi ini adalah buku pertamanya di serial Supernova ya. Judulnya Satria Putri dan Bintang Jatuh. Ini buku diterbitkan tahun 2001. Nah ini dulu kado dari teman saya, dan ini pertama kali saya kenal sosok Di Lestari sebagai seorang penulis ya lewat buku ini. Ini sudah diadaptasi ke dalam film juga. Kemudian serial Supernova yang berikutnya adalah Akar. Ini terbit tahun berapa nih? 2002 ya. Jadi setahun sesudah Supernova yang pertama. Kemudian buku ketiga Petir. Ini diterbitkan tahun 2004. Kemudian buku ketiga serial Supernova Partikel terbit tahun 2012. Kemudian Gelombang ini terbitnya tahun 2014 ya, 2014 cetakan pertama. Kemudian setelah Gelombang ini adalah seri Supernova terakhir yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buku ke-6 ini adalah seri Supernova terakhir Intelijensi Embun Pagi. Covernya keren, ada hologramnya. Nah ini terbit tahun 2016. Oke. Nah ini khusus untuk serial Supernova ya, Satria Putri Bintang Jatuh, Akar, Petir, Partikel, Gelombang, Intelijensi Embun Pagi. Nah kemudian setelah seri Supernova di vakum agak lumayan lama sampai akhirnya muncul satu novel lagi judulnya Aroma Karsa. Ini terbit tahun 2018.
ya nggak lama-lama banget sih ya dari IEP 2018. Aroma Karsa ini adalah buku novel di yang lumayan tebal ya. Ini paling tebal kayaknya dari novel-novel yang pernah ditulis oleh Di. Total ada sekitar 700 halaman. Ya, sekitar 700 halaman, dan kabarnya ini juga akan difilmkan, tapi belum, tapi Jali dulu katanya yang mau difilmkan. Nah, Aroma Karsa ini ada buku pendampingnya di balik tirai Aroma Karsa. Nah, kalau di balik tirai ini isinya lebih kayak riset-risetnya di waktu nyusun novel ini. Jadi sebelum dia nulis novel ini, dia melakukan beberapa riset, salah satunya ke tempat pembuangan akhir yang di Bantar Gebang itu ya. Jadi dia benar-benar terjun ke sana, melihat kehidupan para pemulung di sana. Dan ini menarik sih, bisa tahu proses kreatifnya di melalui riset sampai akhirnya jadi novel Aroma Karsa ini di balik tirai. Nah, selain novel, Di juga nulis cerpen ya. Cerpen yang mungkin sudah sangat familiar ini ya, Filosofi Kopi. Ini terbit tahun 2006 ya, 2006. Dulu saya punya ini tuh, pernah punya satu lagi, cuman waktu itu kena banjir jadi basah, saya beli lagi. Untungnya covernya masih sama dengan edisi cover pertama ketika diterbitkan. Ini sudah diadaptasi ke film dan lumayan fenomenal. Yang main ada Chico Jericho sama Rio Dewanto ya. Filosofi Kopi, cerpen ya, kumpulan cerpen. Terus kumpulan cerpen berikutnya Recto Verso. Ini agak spesial karena nggak sembarang cerpen. Di sini kayak apa ya, formatnya tuh hibrida antara prosa fiksi dengan musik. Jadi sambil menikmati masing-masing cerpen, ada 11 cerpen di sini, kita bisa mainkan lagu-lagu yang direkam dalam satu CD. Saya lupa CD-nya di mana ya, ketulisut kayaknya. Tapi ini bisa diakses juga di rectoverso.com. Jadi sambil menikmati ke 11 cerpen ini, kita bisa sambil mendengarkan atau menikmati musik dan lagu-lagu yang liriknya diciptakan oleh dia sendiri, yang menggambarkan tentang masing-masing cerita. Yang terkenal mungkin kalau kalian kenal lagu Malaikat Juga Tahu, terus Firasat. Nah, itu adalah bagian dari 11 cerpen yang ada di Recto Verso ini. Ini terbit tahun 2008. Kemudian, nah ini yang juga terkenal, Perahu Kertas, karena mungkin orang tahu dari filmnya dulu juga ya, yang dibintangi Maudy Ayunda. Ini terbit tahun 2009. Perahu Kertas ini novel deh, bukan cerpen, ini novel 2009. Terus ini kumpulan cerpen lagi, Madre. Ini juga sudah diadaptasi ke film. Yang main itu Vino G. Bastian, tentang sosok penjual roti ya, penjual roti jadul tradisional zaman dulu yang berusaha dihidupkan. Seri berikutnya adalah tentu saja Rapi Jali ya, ada 3 buku. Kalau disusun seperti ini, di punggung covernya bisa terlihat aksaranya terbaca, Rapi Jali. Buku pertama judulnya Mencari. Kemudian ini terbit tahun 2021 Februari. Kemudian dilanjutkan ke buku kedua Juli 2021, masih di tahun yang sama, cuman beda bulan aja. Judulnya Menjadi. Dan buku ketiga Kembali, Rapi Jali ketiga Kembali, terbit sama tahun 2021 tapi bulan Desember. Jadi terbitnya yang pertama bulan Februari, Juli, lalu Desember. Mencari, Menjadi, dan Kembali. Nah, Rapi Jali ini kemarin kabarnya
tahun 2025 ini akan dibuat series, TV series ya, ada serial TV-nya nanti streaming. Ini info dari di sendiri yang kemarin waktu bedah buku yang terakhir Tanpa Rencana, dia juga menyampaikan sudah akan mulai syuting. Nah, ini adalah buku, sebelum Tanpa Rencana ini ada buku non-fiksi yang kedua. Jadi selain di balik tirai tadi yang non-fiksi, ada juga judulnya Rantai Tak Putus. Saya suka sekali non-fiksinya yang ini. Jadi karena dia menceritakan tentang UMKM di Indonesia yang disponsori oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia ini, bagaimana UMKM ini merintis usahanya dari nol kemudian sampai berkembang. Di sini spesialnya karena dia non fiksi ya, tapi gaya penceritaan dia itu kayak prosaik gitu ya. Jadi kita nggak berasa kayak baca non fiksi, tapi kayak baca cerita yang ada tokohnya, ada latarnya, tapi ini based on true story. Jadi memang true story sih, makanya dia disebut non fiksi ya, mungkin kategorinya prosa non fiksi. Ini saya suka banget dan saya menunggu non fiksi yang lain. Kabarnya nanti 2026 dia mau bikin memoir tentang tentang Di Lestari sendiri. Kita tunggu aja. Nah, yang terbaru adalah kumpulan cerpen judulnya Tanpa Rencana. Ini terbit ini kemarin saya PO, terbitnya tahun 2024 November kemarin ya. Nah, kemarin saya pesen PO, edisi PO untuk paket yang dapat bonus kalender sama buku aja. Ada beberapa model paket. Oke, jadi ini ke-18 koleksi buku-buku Di Lestari, mulai dari serial Supernova, kumpulan cerpen, non-fiksi, dan juga prosa fiksi combine dengan musik dan lagu. Jadi tips buat kalian supaya suka baca, kalau menurut saya mungkin bisa mulai dengan genre bacaan yang kalian suka. Kalau kalian sukanya detektif, ya baca tentang cerita-cerita detektif. Atau kalau Gen Z sekarang kan sukanya yang ada visualnya ya. Jadi mungkin bisa baca komik gitu atau graphic novels, karena sasa klasik pun sekarang juga banyak yang sudah dibuat dalam versi novel grafisnya. Intinya, mulailah dengan bacaan yang memang kalian suka temanya atau genrenya. Suka romance, baca romance. Suka thriller, baca thriller. Suka horor, baca horor. Jadi nggak ada pakem-pakem tertentu. Berangkatlah dari yang kalian suka. Itu aja. Oke? Saya mau pamer dulu beberapa koleksi bukunya yang ada di perpustakaan kecil saya. Kelihatan nggak ya? Ini yang hologram. Oke, ini Intelijensi Embun Pagi, Aroma Karsa, dan di balik tirai Aroma Karsa. Kemudian juga ada trilogi Rapi Jali yang akan dibikin serialnya tahun depan ya. Dan serial Supernova ada di belakang. Saya cuman nggak bisa saya bongkar sekarang, soalnya udah terlanjur dirapiin kemarin. Oke, see you. Terima kasih sudah bersama kami di Library Podcast. Sampai jumpa. Library Podcast, your references to know library in depth. See you. Ini adalah ruang podcast dari Perpustakaan Universitas Airlangga. Siang ini saya akan ngobrol sama Mas Agung Kristiawan, pustakawan dari UNER, tentang apa? Kita tunggu aja ya. Yang jelas banyak nanti yang bisa kalian dapatkan info-info baru, termasuk topik obrolan kita siang hari ini, yang mungkin kalian juga sudah pernah baca buku-bukunya. Atau mungkin minggu lalu sempat hadir juga waktu ada acara bedah buku yang di UNER. Siapa yo? Ingat nggak waktu itu siapa bintang tamunya? Aha, Di Lestari. Kita akan ngobrolin soal buku-buku atau karya-karyanya di kesempatan siang ini. So stay tune ya everyone. Dah.